Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Bagi sobat yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu gak enak sob, apalagi sakit hati, ya gak sob? Nah, kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian dengan mereview film animasi dari Tiongkok yang dirilis pada tahun 2021. Film ini berjudul Monkey King Reborn. Film ini menceritakan sebuah perjalanan Sun Wukong dengan teman dan gurunya yang pergi ke barat untuk mengambil kitab suci. Namun, di tengah perjalanan, ia harus mengalami masalah yang sangat besar, di mana gurunya diculik oleh leluhur siluman, yang jelas kekuatannya tiada tanding. Nah, bagaimanakah cara Sun Wukong menyelamatkan gurunya itu? Oke lah sob, tanpa banyak spoiler di awal, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal film menceritakan di mana pada awal terbentuknya alam semesta. Sari kehidupan yang disebut Ji terbentuk. Siluman pertama terlahir saat langit dan bumi terbentuk. Siluman itu bernama Yuandi. Dia adalah biang iblis yang sangat kuat. Bahkan para bodhisattva gagal menaklukkan Yuandi. Prajurit surgawi dan bahkan dewa emas dia kalahkan dengan kejam. Pada akhirnya, seorang murid Buddha memilih membuat pengorbanan besar dan mengusir semua sari rohnya untuk menyegel si biang iblis, Yuandi, di dalam tanah hitam dan es untuk selamanya. Dan itulah buku yang dibaca oleh siluman babi bernama Patkai dan siluman ikan bernama Wuching. Mereka adalah murid dari seorang guru yang bernama Sanzang. Kemudian datanglah siluman kera, yaitu Sun Wukong. Mereka bertiga ini melakukan perjalanan menemani Sanzang untuk mencari kitab suci. Mereka terus mengembara hingga sampailah mereka di sebuah kuil yang indah nan megah yang dinamakan Kuil Wuzhuang. Mereka disambut oleh dua dewi-dewi cantik. Patkai dengan kegilaannya akan wanita, ia pun sangat terpesona dengan dewi-dewi itu. Namun saat mereka berbicara nih, ternyata itu bukan dewi, melainkan dewa. Dan otomatis si Patkai pun kecewa dibuatnya. Dewa-dewa itu mengantarkan mereka ke sebuah tempat yang bernama Danau Nirwana. Sanzang mulai berdoa di sana, sementara Sun Wukong mengamati keadaan sekitar. Lalu datanglah Patkai memberitahukan kepada Sun Wukong bahwa di sana terdapat buah yang istimewa. Mendengar itu, mereka tertarik dengan buah tersebut. Kemudian, mereka mengikuti dewa-dewa muda ke tempat tersembunyi, tempat keberadaannya buah istimewa. Sesampainya di sana, mereka melihat pohon berdaun putih yang memiliki buah ginseng suci. Setelah dewa-dewa muda pergi dari sana, Patkai dan Sun Wukong langsung mengambil satu buah. Namun saat Patkai mau memakannya, tiba-tiba buah itu menghilang. Sun Wukong pun tahu nih bahwa ada dewa tanah yang bersembunyi. Lalu dia menuduh dewa tanahlah yang mengambil buah itu. Namun dewa tanah membantahnya. Kemudian dewa tanah memberitahukan bahwa buah ginseng itu sangat istimewa karena bisa memperpanjang umur 47.000 tahun. Belum selesai dewa tanah menjelaskan, Sun Wukong langsung mengambil 3 buah di sana. Setelah itu, mereka menemui Wuching untuk memakan buah ginseng bersama-sama. Kemudian, mereka memakan buah tersebut. Lalu para dewa-dewa muda mengetahui bahwa mereka mencuri buah ginseng dan menuduh mereka memakan 4 buah ginseng. Di sini, Sun Wukong pun jujur bahwa hanya mengambil 3 buah saja dan gurunya tak ikut memakan buah tersebut. Namun dewa-dewa muda tetap menuduh guru mereka memakannya. Hingga akhirnya membuat Wukong marah dan mengamuk. Di
Di sini terlihat dewa-dewa muda tak bisa mengalahkan kekuatan dari Sun Wukong. Di sisi lain, Dewa Langit mengetahui Sun Wukong yang sedang mengamuk. Terlihat Wukong yang mengamuk menghancurkan pohon ginseng hingga hancur. Kemudian datanglah Dewa Langit yang ternyata guru dari para dewa muda. Lalu Dewa Langit dengan cepat menyegel pohon ginseng yang telah hancur. Di sini, Sanjiang meminta maaf atas kekacauan yang dilakukan oleh Sun Wukong. Namun, Dewa Langit yang sangat marah tetap menyerang Sun Wukong. Hingga akhirnya, Sun Wukong tak sengaja menghancurkan segel yang ada di sana dan melepaskan roh yang berada di dalam tanah. Roh itu akhirnya menculik Sanjiang. Kemudian, Sun Wukong berusaha menyelamatkannya. Namun terlambat, Sanjiang dibawa pergi oleh roh tersebut. Dan ternyata roh itu adalah leluhur iblis yang dipenjara di bawah pohon suci. Di sini Sun Wukong harus cepat menyelamatkan Sanjiang karena dalam 3 hari leluhur iblis akan menjadi wujud yang sempurna. Dan dia juga harus mengalahkan leluhur iblis itu atau dia akan kembali dikurung di bawah gunung. Di sisi lain, leluhur iblis membawa Sanjiang ke tempat yang dipenuhi dengan iblis lainnya. Di sana, para iblis menyembah leluhur mereka yang telah kembali. Sementara dewa-dewa muda melaporkan kepada Kaisar Langit tentang Sun Wukong yang menghancurkan pohon suci dan melepas leluhur iblis. Kemudian Sun Wukong, Patkai, dan juga Wujing pergi mencari keberadaan Sanjiang. Namun mereka tak menemukannya. Tiba-tiba muncullah sosok aneh yang ternyata dia adalah Saripati hidup yang memiliki energi Qi. Lalu dia mengatakan nih bahwa ia dapat menyegel Yuandi, tapi Sun Wukong malah tidak percaya. Setelah Sun Wukong mendapatkan informasi bahwa yang dapat mengetahui keberadaan leluhur iblis adalah Dewa Gunung, yang mana dia yang memegang kendalinya. Ternyata leluhur iblis tahu bahwa murid Sanjiang sedang mencarinya. Setelah itu, mereka pergi untuk bertemu dengan Dewa Gunung. Nah, saat mereka sampai di pemukiman, tiba-tiba muncullah pasukan iblis. Lalu Sun Wukong di sini pun melawan mereka semuanya. Kemudian iblis lainnya mengubah warga di sana menjadi zombie. Melihat Saripati hidup diincar oleh para iblis, Sun Wukong mencoba menyelamatkannya. Dengan mudahnya, Sun Wukong mengalahkan para iblis. Saripati merasa sedih melihat pemukiman hancur akibat serangan para iblis. Kemudian, dengan kekuatan Qi-nya, dia mengembalikan warga yang menjadi zombie kembali normal. Setelah itu, Sun Wukong dan yang lainnya menuju ke tempat Dewa Gunung dengan menggunakan awannya. Kemudian Patkai dan Wujing pergi untuk mencari Dewa Gunung. Saat sedang menunggu, tiba-tiba muncullah energi jahat yang dikirim leluhur iblis untuk menculik Saripati. Di sini, Sun Wukong pun melawan energi jahat yang masuk ke dalam patung Dewa Gunung. Hingga akhirnya, Sun Wukong berhasil mengalahkannya. Tapi, dia membuat kuil menjadi hancur. Kemudian, datanglah Dewa Gunung yang asli. Sun Wukong pun langsung menanyakan keberadaan leluhur iblis. Lalu diantarlah mereka ke tempat keberadaan leluhur iblis yang ternyata leluhur iblis bersembunyi di puncak Gunung Milenium. Sementara di dalam puncak Gunung Milenium, para siluman dan iblis berkumpul menyambut kembalinya leluhur iblis. Kemudian mereka menuju puncak Milenium, namun tak membawa Saripati karena jika kekuatan Qi-nya hilang, maka dia tidak bisa bereinkarnasi. Ternyata kedatangan mereka diketahui dan sudah disambut oleh para siluman di sana. Pertarungan pun terjadi nih di antara mereka.
hingga akhirnya para siluman pun kalah. Lalu muncullah leluhur iblis dengan wujud siluman yang siap untuk melawan mereka. Tapi mereka tak bisa menandingi kekuatan leluhur iblis hingga membuat mereka babak belur. Kemudian leluhur iblis menginjak Saripati. Melihat itu, Sun Wukong melindungi Saripati dengan segelnya. Dari kejauhan, Saripati melihat mereka bertiga dibantai habis-habisan oleh leluhur iblis. Lalu dia menghampiri Saripati dan mencoba menghancurkan segel itu. Kemudian Sun Wukong yang sudah lemas melindungi Saripati di dalam segelnya, hingga segel itu berhasil dihancurkan. Lalu leluhur iblis membawa Sanzang untuk menyaksikan murid-muridnya yang sekarat. Kemudian energi emas milik Sanzang diserap olehnya. Di sini Sun Wukong yang melihat itu tak bisa berbuat apa-apa. Setelah menyerap energi Sanzang, leluhur iblis menghajar Sun Wukong karena Sun Wukong tak mau mengakui kekalahannya. Saripati yang melihat itu sangat marah dan mengerahkan semua kekuatan jinnya untuk mengalahkan leluhur iblis. Namun kekuatannya tak mempan melawan leluhur iblis. Ia malah menjadi kuat nih dikarenakan menyerap energi dari Sanzang. Mau tidak mau nih, Saripati memasukkan energi Ji ke dalam tubuh Sun Wukong yang sudah mati. Sementara leluhur iblis sangat senang nih karena kemenangannya, tanpa tahu bahwa Sun Wukong sudah bangkit kembali dengan wujud baru dan siap menyerangnya. Dengan rasa marahnya, dia mengajar habis-habisan leluhur iblis. Hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan leluhur iblis dengan tongkat emasnya. Lalu jiwa energi Ji yang ada di tubuhnya membangkitkan kembali Patkai dan juga Wujing. Kemudian energi iblis yang gelap mulai menghilang dan matahari pun mulai menyinari di sana. Pertempuran telah selesai, namun Wukong dan yang lainnya nampak sangat sedih nih. Di tengah kesedihan itu terdengar ada yang memanggil Wukong. Ternyata itu adalah Sanzang. Mereka bertiga pun berlutut di depan gurunya itu. Di akhir film, datanglah Dewi Kuan Yin. Sun Wukong pun meminta Dewi Kuan Yin untuk menghidupkan kembali pohon suci yang telah dihancurkan. Namun dia tidak bisa, karena akar pohon suci sudah hancur dan yang bisa menghidupkannya hanyalah sisa energi Ji yang ada di tangan Sun Wukong. Sisa energi Ji itu terjatuh ke tanah, lalu perlahan pohon suci itu mulai tumbuh kembali beserta buah-buahnya. Dan itulah alur cerita dari film yang berjudul Monkey King Reborn. Oke sob, gimana nih filmnya? Bagus kan? Nah, jangan lupa ikuti terus updatean dari channel ini, karena kedepannya akan ada film-film yang bagus lainnya. Oke sob, sekian dari Mimin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.